Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Hudaya dengan NIM 2022310825. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Pendanaan Pensiun yang diampu oleh Ibu Suryani Esmat MSI. Video kali ini memuat beberapa materi, diantaranya ada pengertian dana pensiun, fungsi dana pensiun, jenis-jenis program dana pensiun, asumsi-asumsi aktuaria, fungsi-fungsi aktuaria, serta cara menghitung iuran dan kewajiban dana pensiun beserta contoh-contohnya. Dalam menghadapi masa pensiun, individu itu memerlukan jaminan finansial yang memadai untuk mempertahankan kualitas hidupnya setelah tidak lagi produktif secara ekonomi, artinya sudah tidak bekerja lagi. Materi pertama yaitu pengertian dana pensiun, di mana dana pensiun ini merupakan suatu program keuangan yang dirancang untuk mengelola iuran dari peserta selama masa kerja aktif, dan kemudian menyediakan manfaat pensiun saat peserta memasuki masa pensiun. Di sini dana pensiun ini merupakan bagian integral dari perencanaan keuangan yang memberikan jaminan penghasilan setelah pensiun, di mana dana ini adalah kumpulan uang atau sumber daya finansial yang disisihkan untuk tujuan tertentu, sedangkan pensiun adalah periode dalam hidup seseorang ketika mereka tidak lagi bekerja secara aktif dan mulai menerima penghasilan dari program pensiun atau tabungan yang telah mereka siapkan selama masa kerja. Sehingga dana pensiun ini adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, dana pensiun ini merupakan badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan suatu perusahaan, terutama yang sudah pensiun. Jadi, kegiatan perusahaan dana pensiun bertujuan untuk memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Manfaat dana pensiun bukan hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun, peserta akan merasa aman dan tenang, terutama bagi mereka yang menganggap pada saat mereka pensiun sudah tidak produktif lagi. Penyelenggaraan program dana pensiun ini dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan. Selanjutnya, fungsi dana pensiun. Yang pertama ada asuransi, yaitu di mana peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum waktu pensiunnya dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua ada tabungan, yaitu iuran peserta atau iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta dana pensiun itu sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan para pesertanya. Kemudian pensiun yaitu seluruh uang himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta. Selanjutnya, jenis-jenis program dana pensiun. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1922 tentang dana pensiun, Pasal 2 membagi dana pensiun menjadi dua, yaitu ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja, di mana program pensiun ini terbagi menjadi dua, yaitu
Program Pensiun Manfaat Pasti atau PPMP yang merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya, serta program pensiun iuran pasti, di mana besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ini ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan, di mana dana pensiun lembaga keuangan ini adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Ada beberapa jenis dana pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan. Yang pertama ada pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. Yang kedua ada pensiun dipercepat. Jenis pensiun ini untuk situasi dan kondisi tertentu, misalnya karena dalam suatu perusahaan terdapat pengurangan karyawan sehingga banyak karyawan yang dipensiunkan dini oleh perusahaan. Kemudian ada pensiun ditunda, yaitu merupakan pensiun yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri atau mengundurkan diri, akan tetapi usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang pengajuan tetap keluarnya dana pensiunnya baru dibayar pada saat pensiun tercapai. Maksudnya dana pensiunnya dibayarkan setelah waktu pensiunnya sampai, meskipun dia telah mengundurkan diri. Kemudian pensiun cacat. Pensiun cacat yaitu pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya tetap dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah karyawan tersebut pensiun di usia pensiun normal. Selanjutnya, pembahasan terkait asumsi-asumsi aktuaria. Asumsi aktuaria itu sendiri adalah estimasi atau proyeksi yang digunakan oleh seorang aktuaris untuk menghitung kewajiban keuangan masa depan yang berkaitan dengan program dana pensiun. Asumsi aktuaria menjadi dasar dalam melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kewajiban manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada peserta setelah mereka pensiun. Asumsi aktuaria terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada asumsi demografis. Asumsi demografis itu sendiri berkaitan dengan karakteristik dan perilaku peserta program pensiun. Tujuannya adalah untuk memperkirakan bagaimana perubahan populasi peserta, misalnya meninggal dunia, pensiun, atau berhenti bekerja akan mempengaruhi kewajiban dana pensiun di masa depan. Yang kedua yaitu asumsi finansial. Asumsi finansial itu digunakan untuk memperkirakan nilai ekonomi di masa depan. Jenis asumsi ini sangat krusial karena mempengaruhi nilai sekarang dari kewajiban pensiun atau present value of future benefits. Ada beberapa jenis asumsi finansial, yaitu tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat inflasi, dan tingkat hasil investasi. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi aktuaria. Aktuaria adalah suatu cabang ilmu yang mengaplikasikan metode matematika dengan menggunakan ilmu statistika dengan guna menaksir risiko yang terdapat di dalam industri asuransi dan juga keuangan. Fungsi utama aktuaria adalah sebagai penerjemah risiko, penilaian risiko, penaksir, dan mengkalkulasi kemungkinan terjadinya risiko.
Nah, beberapa yang harus dilakukan dalam proses aktuaria adalah wajib memastikan nasabahnya membayar premi sesuai dengan risikonya. Kemudian wajib memastikan premi yang sudah terkumpul sudah cukup untuk bisa membayar klaim yang nantinya akan terjadi dan menutupi berbagai biaya operasional perusahaan. Kemudian memastikan bahwa premi yang sudah terkumpul bernilai wajar dan mampu bersaing. Aktuaria ini seringkali dikaitkan dengan investasi dan valuasi aset, manajemen risiko, asuransi, dan dana pensiun. Karena tugas utama seorang aktuaris adalah menghitung secara detail berbagai risiko keuangan yang mungkin akan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi. Selanjutnya, materi terakhir yaitu cara menghitung iuran dan kewajiban dana pensiun beserta contohnya. Iuran dana pensiun itu sendiri adalah kontribusi yang dibayarkan oleh peserta atau pemberi kerja untuk mendanai manfaat pensiun di masa depan. Sedangkan kewajiban dana pensiun adalah jumlah yang harus disiapkan untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta ketika pensiun nanti. Ini biasanya dihitung oleh aktuaris dan didasarkan pada asumsi usia pensiun, harapan hidup, tingkat bunga atau diskonto, dan proyeksi kenaikan gaji. Kemudian, contoh sederhana menghitung iuran dan kewajiban dana pensiun menggunakan metode yang umum digunakan seperti metode manfaat pasti, di mana diketahui usia saat ini 30 tahun, misalnya pada seorang karyawan. Kemudian, usia pensiun itu di umur 55 tahun, sedang dengan gaji saat ini 10 juta per bulan. Proyeksi kenaikan gaji tahunan 5%, masa kerja sampai pensiun 25 tahun, dan rumus manfaat pensiun itu 2% dikali jumlah tahun kerja dikali dengan gaji akhir. Kemudian iuran dari perusahaan itu dihitung berdasarkan nilai kini atau present value kewajiban pensiun. Yang ditanyakan yaitu iuran dan kewajiban dana pensiunnya. Penyelesaiannya, langkah pertama yaitu hitung gaji saat pensiun dengan rumus gaji pensiun sama dengan gaji sekarang dikali 1 ditambah kenaikan gaji pangkat tahun. Jadi, gaji pensiun sama dengan 10 juta atau gaji sekarang dengan nilai 10 juta dikali dengan 1 ditambah kenaikan gaji yaitu 0,05 atau 5% pangkat 25 atau tahun 25 tahun sama dengan 33.864.000 rupiah. Langkah kedua yaitu menghitung manfaat pensiun tahunan dengan rumus manfaat tahunan sama dengan 2% dikali 25 dikali dengan 33.864.000 rupiah atau gaji pensiun sama dengan 16.932.000 rupiah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung nilai kini kewajiban pensiun. Misalnya harapan hidup setelah pensiun adalah 20 tahun dan tingkat diskonto adalah 6% per tahun dengan rumus present value sama dengan manfaat dikali dengan 1 dikurang 1 ditambah R pangkat N dibagi dengan R. Maka present value sama dengan 16.932.000 rupiah dikali dengan 1 dikurang 1 ditambah 0,06 pangkat min 20 atau 20 tahun dibagi dengan 0,06 sama dengan 16.932.000 rupiah dikali dengan hasil dari perhitungan 1 dikurang 1 ditambah 0,06 pangkat min 20 dibagi 0,06 adalah 11,47. Maka hasil yang didapatkan yaitu 194.303.000 rupiah. Langkah terakhir yaitu menghitung iuran tahunan yang harus disisihkan. Agar dana mencukupi 194.303.000 rupiah dalam 25 tahun, kita menghitung iuran tahunan dengan rumus anuitas. Iuran sama dengan present value dibagi dengan 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 dibagi R.
maka iuran sama dengan Rp194.303.000 dibagi dengan 1,06 pangkat 25 dikurang 1 dibagi dengan 0,06 sama dengan Rp194.303.000 dibagi dengan 57,43. Maka hasil yang diperoleh yaitu Rp3.383.000 per tahun atau sekitar Rp281.900 per bulan. Jadi kesimpulan yang diperoleh dari keempat langkah tersebut yaitu gaji saat pensiun dengan nilai Rp33.864.000, manfaat pensiun tahunan yaitu Rp16.932.000, nilai kini kewajiban pensiun Rp194.303.000, iuran tahunan yang harus dibayar yaitu Rp3.383.000, kemudian iuran bulanan yaitu sekitar Rp281.900. Mungkin itu saja penjelasan beberapa materi terkait teori pendanaan pensiun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.